tentang makna bekas sujud yang ada pada wajah orang-orang beriman. Itu sebenarnya bagaimana? Ini tema pembicaraan kita pagi kali ini. Kita baca ayat Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29 ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Nah, ayat ini membicarakan tentang baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, karena ayat ini adalah ayat yang terakhir, kita bicara munasabah korelasi. Nah, kita membuka kitab tafsir kontemporer, tafsir Hadaiqur Rauhi war Raihan, Hadaiqur Rauhi war Raihan fi Rawabi Ulumil Quran, karangan seorang ulama besar yang wafat beberapa bulan yang lalu di Mekah Al-Mukarramah, Syekh Al-Allama Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urami Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'i. Beliau mengajar di Darul Hadis Al-Khairiyah di Mekah Al-Mukarramah. Korelasi ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam surah Al-Fatah, ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah mengutus Rasulnya membawa petunjuk dan agama Islam, bertujuan meninggikan, memenangkan agama Islam atas seluruh agama. Setelah itu, kemudian penjelasan itu dilanjutkan dengan penjelasan keadaan baginda Rasulullah SAW. Rasul yang diutus itu bagaimana? Kemudian umat yang menerima risalah dari beliau itu juga bagaimana? Maka di sini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat mereka, menjelaskan sifat-sifat umatnya Rasulullah SAW dengan beberapa sifat yang semuanya merupakan pujian. Maksudnya para sahabat, merupakan pujian kepada mereka dan peringatan bagi orang-orang dan generasi sesudah mereka. Dan sebab sifat-sifat itu, para sahabat itu memimpin dunia. Mereka menguasai negara-negara besar dan mereka juga menggenggam kekuasaan seluruh dunia. Apa sifat-sifat mereka? Yang pertama, sifat mereka yang pertama, mereka ini orang yang keras, yang tegas kepada orang-orang yang berbeda agama. Keras, tegas pada orang yang berbeda agama dan yang memusuhi mereka. Tetapi penyayang sesama muslim, sesama kaum beriman. Pada orang yang beda agama tegas, keras. Kepada sesama muslim mereka penyayang. Kemudian yang kedua, sifat mereka, sifat para pemenang ini. Mereka menjadikan sholat dan ikhlas kepada Allah sebagai kebiasaan
perilaku, perbuatan dalam sebagian besar waktu-waktu mereka. Waktu-waktu mereka dihabiskan dengan sholat. Yang ketiga, mereka ini dengan amal baiknya mengharapkan pahala dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri khas mereka, mereka punya tanda-tanda untuk mengenal mereka. Apa tanda-tanda itu? Ada cahaya pada wajah mereka, ada khusyuk, ada rendah hati. Ada khusyuk, ada rendah hati yang dapat diketahui oleh orang-orang yang cerdas, yang punya firasat. Kemudian yang kelima, Injil, kitab Injil dan Taurat, kitab agama sebelumnya, kitabnya Yahudi Nasara, itu membuat perumpamaan tentang mereka, di mana di dalam kitab Injil dan Taurat dikatakan akan keluar suatu kaum, mereka tumbuh seperti, mereka ini tumbuh seperti benih. Pertumbuhan mereka ini seperti benih, di mana mereka senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, benih itu pada awalnya sedikit. Para sahabat umat Islam awalnya sedikit. Kemudian banyak-banyak, kemudian menjadi kuat. Dan umat Islam akhirnya sampai ke negara kita di Indonesia. Orang-orang menjadi kagum dengan kaum muslimin. Padahal awalnya Nabi SAW memperjuangkan agama sendirian. Lalu Allah memberinya kekuatan dengan orang-orang yang menyertai beliau, yaitu para sahabat. Sebagaimana Allah menguatkan energi pertama dari suatu benih dengan dengan daun atau dengan benih-benih sekitarnya yang juga tumbuh, yang beranak pinak. Kemudian menjadi besar, menjadi banyak. Itu Islam seperti itu. Nah, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam alaikum.